Di sini saya akan sosialisasikan tentang bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah dan sekaligus menunjukkan bagaimana cara penerapannya. Baik, sebelum memulai pada materi, maka ada pertanyaan romantis buat teman-teman. Kira-kira apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Tidak. Setuju. Tidak setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang kedua, apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hadiah dapat meningkatkan siswa? Setuju. Tidak. Tidak setuju. Tidak. Ada yang setuju, ada yang tidak. Kemudian, apakah Bapak Ibu guru setuju bila guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Tidak setuju. Ada juga yang tidak setuju. Jadi ini pertanyaan pengantar ya Bapak Ibu, setelah kita mempelajari materi selanjutnya, apakah kita akan tetap dengan kita punya jawaban atau kita berpikir? Baik, saya lanjut. Materi pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Menurut seorang psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam teori kontrol, ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yaitu yang pertama, ilusi guru mengontrol siswa. Dikatakan ilusi bahwa sebenarnya bukan kita yang mengontrol siswa, tapi siswa yang membiarkan dirinya kita kontrol. Yaitu dia memberi rasa percaya kepada kita guru untuk bisa membimbing dia. Jadi bukan kita yang mengontrol siswa, tapi siswa yang membiarkan dirinya dikontrol oleh kita. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Bahwa tidak semua yang positif itu bermanfaat bila berlebihan. Nanti kita akan belajar selanjutnya kenapa ada penguatan positif yang justru kalau dipakai secara berlebihan berlawanan akibatnya dengan yang ingin kita capai. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mematahkan karakter. Jadi selama ini kita berpikir bahwa kalau kita membuat orang merasa bersalah, dia menyadari dari kesalahan dan dia menyesal. Tapi ternyata ini hanya ilusi. Ini bergantung kepada siswanya. Terkadang dia bisa saja berpura-pura depan kita merasa bersalah hanya karena tidak untuk jangan mendapatkan hukuman. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah di sini kenapa itu diangkat? Karena memang pada dasarnya siswa dari dia bayi dan dia lahir dia bukan kertas kosong. Dia sudah mendapatkan ilmu semua dari hukuman tentang kesopanan, adat, semua dari rumah. Jadi bukan karena harus dari guru dia mendapatkan itu semua. Pembentukan karakter pun dia dapatkan dari rumah, sosial dan lingkungan. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Gonsen, ini adalah seorang psikolog, dalam bukunya Restoring School Discipline mengatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi ini bersifat eksternal. Dia akan tergerak untuk melakukan sesuatu karena adanya ancaman hukuman. Dia akan datang tidak terlambat kalau dia tahu bahwa ketika dia terlambat dia dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi dia bergerak bukan karena dia ingin melakukan, tapi karena ada imbalan atau hadiah. Tidak berasal dari motivasi dari dalam diri. Yang ketiga ini yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri untuk dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka melakukan karena mereka percaya, mereka punya keyakinan. Dia punya keyakinan dia akan menjadi orang pintar, maka dia akan rajin sekolah. Itu keinginan dari dalam diri atau motivasi.
motivasi tadi. Motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid di sekolah? Kira-kira ada bisa. Baik, terima kasih. Yang saya amati saya pilih 1 dan 3. Kalau 2 atau kurang ini karena ketika siswa mengharapkan imbalan atau dalam bentuk hadiah, berarti dari dalam diri sendiri itu tidak ada kemauan untuk maju untuk terus dalam belajar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi menurut Menteri Peguru bahwa yang paling banyak sekarang yang kita hadapi di siswa itu nomor 1 dan 3. Berarti ada motivasi dari dalam diri juga dan ada motivasi karena takut dihukum. Kita lanjut. Sekarang motivasi yang perilaku manusia tentang hukuman. Tapi ini hukuman karena penghargaan. Jadi penghargaan itu baik sebenarnya, positif, tapi ternyata dia bisa menjadi pedang bermata dua, di mana ada 8 pengaruh yang buruk bagi pendidikan jika kita terlalu sering menggunakan penghargaan dalam memotivasi siswa. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang itu maksudnya jika digunakan dalam tidak sering jangka pendek, dia efektif. Siswa akan termotivasi, tapi kalau sering dibuat, maka siswa akan ketergantungan. Dia tidak akan mau melakukan lagi dari dalam diri. Dia menunggu hadiah atau reward, baru dia mau melakukan apa yang kita minta. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Penghargaan tidak efektif ini maksudnya siswa dia akan membatasi dirinya pada persyaratan atau batasan yang kita tetapkan. Untuk kamu bisa dapat hadiah, kamu harus belajar. Gitu. Jadi dia akan terbatas pada dia punya kemampuan untuk berpikir bahwa tidak hanya satu cara untuk mencapai hasil yang kita inginkan sebenarnya. Tapi karena kita sudah menerapkan syarat atau standar, maka siswa menjadi terbatas pada cara yang kita inginkan. Meskipun sebenarnya ada cara lain yang dia bisa ketemukan untuk mendapatkan proses atau hasil yang sama. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Di sini hubungan dalam arti kita menimbulkan iri hati dan juga kemudian menimbulkan persaingan. Di mana dalam pembelajaran dan kurikulum Merdeka Mengajar kita lebih banyak dituntut untuk siswa lebih banyak berkolaborasi antara mereka, bukan untuk menciptakan persaingan antara mereka. Di mana dengan kolaborasi, ketika mereka menghadapi dunia kerja, kerjanya adalah tim, bukan kerjanya secara individu. Jadi dalam tim ketika ada persaingan, maka kerjanya akan tidak akan bagus. Lanjut, penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, penghargaan mengurangi ketepatan ketika kita sering memberi hadiah, siswa tidak akan menempatkan dirinya bahwa dia harus bisa mengumpulkan misalnya tugas lebih cepat, atau dia akan lebih teliti ketika dia mengerjakan. Karena apa? Dia akan melihat standar. Kalau kita mengenai penting kamu mengumpul tugas tepat waktu, misalnya standarnya itu, maka dia tidak akan mengerjakan secara sungguh-sungguh. Dia yang penting baru standarnya dari guru sudah bilang bahwa yang penting tepat waktu dan kumpul tugas. Entah dia jawab benar sesuai dia harus berpikir atau tidak, dia tidak pusing. Intinya dia mengikuti standar atau persyaratan yang kita tetapkan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Nah, seperti tadi yang pertama, bahwa kita membatasi dia berpikir. Kualitas kalau dari dalam dirinya, kalau dia bisa berpikir secara kreatif, kenapa kita batasi? Artinya selalu ada banyak cara. 1+1 sama dengan 1, banyak cara. Dan berikutnya, jadi tidak harus menjadi satu, kita tidak menetapkan harus satu standar untuk mencapai siswa. Kita mengembangkan bagaimana siswa itu dia memanfaatkan dia punya kreativitas.
Yang berikut, penghargaan itu menghukum. Penghargaan menghukum itu di sini yaitu tadi murid yang gagal. Kalau dia murid bisa dibilang dia pintar juga. Tapi ketika dia juara satu pakai visi perintilan, dia akan merasa dia gagal. Dia akan kecewa terus. Meskipun sebenarnya dia kelebihan itu ada di tempat lain, begitu. Misalnya mungkin dia jual dia ranking 2, tapi dia lebih nilainya lebih tinggi dari satu di nilai mata pelajaran matematika. Seharusnya dia merasa punya bangga bahwa dia melebihi seseorang juga. Tapi karena kita menetapkan standar rankingan, akhirnya dia hanya melihat bahwa dirinya hanya dilihat berdasarkan ranking. Dia tidak melihat lagi dia punya potensi lain yang ada dalam dirinya, bahwa dia punya kelebihan lain. Dia tidak harus sama dengan temannya yang juara satu. Kemudian yang berikut, motivasi dari dalam diri. Seperti tadi, motivasi yang diinginkan dalam pembelajaran kurikulum merdeka, bahwa kita memunculkan motivasi itu siswa itu dia melakukan karena dia senang. Dia melakukan karena dia ingin mencapai sesuatu, bukan karena dia melakukan karena ada hadiah. Ketika kita sering memberi hadiah, maka membatasi dia, bahwa dia tidak lagi melakukan itu karena dia senang melakukannya, tapi dia melakukannya hanya karena ingin mendapatkan hadiah. Oke, lanjut. Kemudian kita lanjut materi berikut, yaitu kebutuhan dasar. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidik itu seperti petani yang menanam padi, yang mana hanya dapat menuntun tumbuhnya padi dengan memberi pupuk dan air, membasmi hama dan mengusir burung, namun tidak bisa mengubah padi menjadi jagung. Jadi kita dituntut benar-benar mengenali karakter siswa kita, potensi dia. Namun dia hanya jago matematika, kita paksa dia harus jago bahasa Inggris juga susah. Kita harus mampu menerima murid apa adanya dia, segala kelebihan dan kekurangan secara kodrat seperti itu. Jadi tidak dipaksa siswa itu harus menguasai semua. Tapi kalau dia sudah melewati batas standar, kenapa tidak dikembangkan lebih jauh potensi lain dalam dirinya. Lanjut, kebutuhan dasar menurut seorang psikolog Amerika ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup, survival, kebutuhan merasa diterima, love and belonging, kebutuhan akan kebebasan, freedom, kebutuhan akan kesenangan, fun, kebutuhan akan penguasaan power. Kebutuhan bertahan hidup ini yaitu kebutuhan primer, menyangkut kebutuhan fisik. Makan, minum, rumah, tempat tinggal. Dia tidak akan bisa ke sekolah kalau dia sedang mengalami bencana. Dia tidak akan serius mengikuti pelajaran kalau dia lapar. Ini yang dimaksud dengan kebutuhan bertahan hidup. Yang berikut adalah kebutuhan merasa diterima. Jadi memang ada siswa yang mungkin akan berbeda dengan siswa lain. Tapi kalau kita memperlakukan mereka secara sama, tidak dikotak-kotakan, maka mereka akan merasa diterima di kelas. Dia tidak akan merasa berbeda. Meskipun dia memang tiap individu adalah berbeda, tapi ketika kita bisa menerima dia punya segala kelebihan dan kelemahan, dia akan merasa diterima. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Nah, siswa perlu diberikan kebebasan juga. Dalam arti apa? Bukan bebas enak dia, tidak, tapi diberi tanggung jawab. Dia bebas memilih metode pelajaran. Misalnya dia meminta kepada guru, ibu saya kurang mengerti kalau diajar seperti itu. Ada siswa yang cepat kalau dia tangkap materi, kalau pakai langsung praktek, lambat di teori. Tapi ada juga siswa yang cepat dengan teori, tapi kalau untuk praktek lambat. Jadi kebutuhan akan kebebasan kita harus memberikan siswa kebebasan dalam mereka menemukan cara belajar efektif yang mereka mau. Yang berikut, kebutuhan akan kesenangan.
Artinya kita dituntut bahwa pembelajaran itu harus berdiferensiasi. Artinya pembelajaran itu tidak monoton, tidak hanya ceramah, tapi juga bisa diselingi dengan kegiatan-kegiatan seperti kuis atau games. Jadi sini tuntut kita guru itu harus kreatif. Bagaimana menciptakan pembelajaran dalam kelas secara menyenangkan. Kemudian kebutuhan akan pengusaha atau power. Jadi bukan hanya kita yang ingin berkuasa, siswa juga kan ingin berkuasa. Nah biasanya tipe siswa yang ingin berkuasa ini adalah tipe siswa yang pintar. Dan dia biasanya tipenya akan lebih senang dia menggurui teman-teman sebayanya. Nah ini bisa kita manfaatkan, menjadikan dia sebagai guru bagi temannya sendiri. Biasanya mereka cepat dengan materi dan mereka senang sekali untuk membimbing teman-temannya. Nah ini bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran kolaboratif. Oke, yang berikut di sini posisi kontrol yang bisa kita pakai di dalam pembelajaran kita atau di sekolah, yaitu satu penghukum, di mana seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi tidak hanya fisik. Kita mengantai-ngantai siswa juga itu namanya penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersalah lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Yang berikut sebagai teman. Posisi guru sebagai ini punya dua fungsi, bisa positif, bisa negatif. Artinya guru harus pintar-pintar menempatkan posisi sebagai teman. Kapan dia bisa bercakap-cakap dengan siswa sebagai teman, kapan dia tidak bisa berlaku sebagai teman. Tidak semua hal bisa dibawa sebagai teman pada siswa. Yang berikut pemantau. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Yang berikut manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan siswa, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kelima posisi kontrol ini bukan dilarang ya, mungkin 1, 2 kita langsung penghukum misalnya, tidak. Bagaimana kita memposisikan diri sebagai penghukum, pembuat rasa takut, teman, pemantau, manajer pada situasi kondisi yang pas. Tidak setiap saat situasi kita bisa menjadi penghukum, tidak. Mungkin pada saat itu kita bisa menjadi teman. Jadi ini kira-kira 5 posisi kontrol guru ketika dalam menghadapi permasalahan dengan siswa. Yang berikut tentang disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi seperti yang ketiga dari motivasi, bahwa dia harus netral, tidak bisa hanya karena takut hukuman ataupun hanya karena penghargaan. Untuk itu ada pertanyaan untuk teman-teman, pertanyaan pemantik. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Mungkin satu orang bisa menjawab. Terima kasih Bapak Materi tentang pertanyaan nomor 1 ini. Kalau dari saya memang sudah memberikan hidup saya itu kepada siswa. Jadi mau guru tegur, mau kepala sekolah tegur atau apa segala macam, tetap apapun yang terjadi,
siswa itu adalah diri saya sebenarnya. Jadi saya dan siswa itu tidak bisa dipisahkan, baik dari seperti mata uang. Jadi apapun yang terjadi, walaupun sakit, siswa itu ada di dalam pikiran saya. Jadi jangan anggap siswa itu sebagai setengah manusia. Kalau menurut saya, dia itu manusia yang harus, dia itu seperti kita semua. Itulah kesadaran saya sebagai guru. Terima kasih. Kalau itu saya limpahkan dulu. Terima kasih. Baik, ada lagi kira-kira? Baik, terima kasih untuk pertanyaan pemantik nomor 1. Menurut saya, diberi penghargaan atau diberi hukuman itu hanya faktor eksternal, tapi harus kembali kepada diri saya. Ada penghargaan atau ada hukuman tetap harus datang tepat waktu, karena itu adalah sebuah tanggung jawab dari dalam diri untuk datang tepat waktu, bukan melihat hukuman atau penghargaan. Lalu yang bukan berarti tidak perlu, memang perlu, tetapi jangan ketergantungan kepada kedua hal itu. Lalu yang kedua, strategi apa yang selama ini diterapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda adalah memberi konsep yang baik tentang disiplin positif itu sendiri, dan juga tentang perilaku-perilaku disiplin itu sendiri, sehingga mereka melihat bahwa ketika mempunyai disiplin yang positif, ada hal baik yang didapatkan dari sikap disiplin positif itu sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Gemben dan Ibu Sani untuk jawabannya. Jadi sepertinya kita semua guru pasti akan menjawab bahwa nomor 1 itu kita dari dalam diri. Kemudian untuk nomor 2, strateginya bahwa pasti kita akan menerapkan. Tapi paling sebenarnya masuk ke nomor 2 adalah bukan kita memberi konsep, tapi kita menunjukkan contoh teladan. Jadi tidak bisa kita hanya memaksa siswa dengan konsep ini, tidak. Karena kemudian siswa akan melihat kita. Kita kalau bilang jangan datang terlambat, tapi kalau kita datang terlambat, siswa juga bilang teori. Jadi keterkaitan antara 2 dan nomor 1 dan nomor 2 seperti itu kira-kira. Jadi kita memulai dari dalam diri kita, seperti Bapak Ibu bilang, dari dalam diri kita, kemudian menunjukkan kepada siswa, dan siswa meniru dari situ. Itulah maksud dari pertanyaan. Oke, kita lanjut. Disiplin positif mengenai hukuman dan konsekuensi. Jadi ada berbeda. Hukuman itu adalah bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah. Dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Nomor 2, konsekuensi. Sudah terencana dan sudah disepakati oleh guru dan siswa, umumnya dibuat oleh guru dan siswa mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Ini konsepnya, ada perbedaan. Mungkin kesannya bahwa memang sama-sama memberi sanksi, tapi ada perbedaan. Nah, kita akan coba cari tahu perbedaannya di mana melalui slide berikut, yaitu ini contoh disiplin positif. Jadi saya minta kepada Bapak Ibu guru untuk menjawab pernyataan 6 pernyataan di atas. Nomor 1, membersihkan WC karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Oke. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi.
Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Jadi sepertinya Bapak Ibu guru sangat paham perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman dia pemberian sanksinya tidak memperbaiki. Contoh, membersihkan WC karena terlambat hadir di sekolah, dia tidak ada hukumannya dia terlambat dengan WC. Tapi kalau konsekuensi membersihkan coretan yang dibuat meja tulis dia yang buat, maka dia harus memperbaiki. Seperti misalnya kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat, itu konsekuensi juga karena memang dia terlambat. Nanti kita butuh dia menjadi. Jadi kita memberikan suatu konsekuensi dibandingkan hukuman. Seperti itu kira-kira. Lanjut. Nah, untuk membuat agar kita tidak lagi terlalu menggunakan hukuman, lebih banyak menggunakan konsekuensi, makanya kita perlu keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan, tapi lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga sekolah itu berkontribusi dalam pembuatan warga kelas, berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah ini yang diajarkan kami tentang cara membuat keyakinan kelas. Agak berbeda sedikit dengan yang pernah kita buat di PPN tentang kesepakatan kelas. Jadi keyakinan kelas itu kita pertama membuat yaitu mendengarkan siswa, mempersilahkan dia berpendapat. Kira-kira tentang peraturan yang perlu mereka dan kita guru sepakati itu apa? Kita berbicara dulu tentang peraturan kepada mereka, kemudian kita catat. Lalu peraturan tersebut biasanya kan jangan membuang sampah. Biasanya dalam peraturan kita membuat peraturan jangan membuang sampah sembarangan. Menjadi kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya. Jangan terlambat datang ke sekolah. Menjadi positif, datanglah sekolah tepat waktu. Jadi dari siswa ini pada siswa kita mengajarkan buang hal-hal negatif, masukkan hal-hal positif. Jadi konsentrasi mereka bukan pada kata jangan, tetapi konsentrasi mereka pada hal yang harus mereka lakukan. Kemudian kita ajak siswa untuk menemukan nilai kebajikan dan keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Jadi siswa kita ajak ketika jangan membuang sampah sembarangan itu atau buanglah sampah pada tempat itu. Nilai universalnya apa? Bisa saja dengan termasuk menjaga meja tadi. Menjaga nilai universalnya adalah menjaga kebersihan. Itu kita bisa kemudian satu poin untuk dijadikan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dari peraturan, misalnya ada 10 peraturan, diubah menjadi kalimat positif 10. Kemudian dari 10 itu kita membuat keyakinan kelas, nilai-nilai. Misalnya kalau ada 3 peraturan yang sama menyangkut kebersihan menjadi 1. Jadi tidak harus keyakinan menjadi 10, tidak. Dari 3 peraturan yang tujuannya adalah kebersihan, dia dirangkum menjadi 1. Kemudian setelah kita buat keyakinan tersebut, kita tempelkan di kelas dengan setelah ditandatangani oleh semua, baik guru maupun siswa. Jadi ketika nanti kita akan masuk kepada materi permasalahan atau restitusi nanti, kita pakai keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas ini bukan kita tidak berbicara peraturan lagi, dia lupa keyakinan karena seperti tadi
Tujuannya adalah bukan siswa bergerak karena mau dihukum, mau karena takut dihukum, tapi siswa bergerak karena memang motivasi dari dalam diri. Jadi dia tidak lagi menjadi peraturan tapi menjadi keyakinan keras. Nah, seperti tadi saya bilang, kenapa harus dibuat keyakinan keras? Yaitu ada hubungannya dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini suatu dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dengan langkah-langkah yang dilakukan yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi pada tahap menstabilkan identitas ini ketika siswa kita gunakan ketika siswa bermasalah, bukan untuk siswa yang tidak bermasalah. Jadi ketika ada siswa yang tidak mengerjakan tugas, kita tanya menstabilkan identitas itu. Menstabilkan identitas artinya apa kira-kira, kenapa masalahnya dia tidak mengerjakan tugas. Jadi kita tidak langsung menjudge itu salah, tidak. Sekali lagi kita tidak membentuk suatu peraturan kepada dia, kita angkat motivasi dalam dirinya. Itu tadi kita menanyakan dulu kenapa tidak dikerjakan tugas. Menanyakan kepada siswa artinya kita memposisikan diri, kita tidak serta-merta menyalahkan dia, kita mendengarkan dulu. Kemudian pada tahap validasi tindakan yang salah, kita kembali menanyakan kepada dia, menurut kamu apa itu salah? Jadi harus dari dia yang harus sadar bahwa itu salah atau tidak. Jadi kita tidak menjawab itu salah atau benar, dia yang harus tahu dari diri bahwa itu salah atau benar. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah sini yang ketiga kita keyakinan kelas. Kita tanyakan ke mana peraturan atau keyakinan kelas. Jadi peraturan yang sudah dirubah kepada keyakinan kelas, mana keyakinan yang dilanggar. Padahal kan kita sudah sepakat. Jadi di situ dia akan sadar bahwa dialah yang pada saat itu salah dan guru bukan menyalahkan dia. Lanjut. Ini kira-kira video yang contoh yang saya lakukan, ya. Oke, kira-kira ini
contoh minta maaf teman-teman, ini contoh yang saya buat hanya sebagai contoh untuk pelaporan. Tapi kira-kira gambaran besar tentang segitiga restitusi seperti ini. Kita tidak serta-merta langsung menjudge siswa, tidak. Kita melakukan pendekatan yang lebih persuasif dengan siswa, bagaimana dia sadar bahwa dirinya berbuat salah dan kemudian bagaimana dia harus memperbaiki kesalahan tersebut. Oke, materi saya sampai sini kira-kira maksudnya setelah tadi pertanyaan pertama tadi kan ada yang menjawab setuju tentang penghargaan, tentang hukuman dan lain sebagainya. Masih tetap dengan jawaban baik, terima kasih. Ketika tadi muncul pertanyaan pemantik untuk kami sebagai teman-teman guru yang mengikuti materi ini, ada hal yang kami setuju dan ada yang tidak. Khusus untuk tadi ada penekanan khusus menyangkut dengan memberikan penghargaan. Ada momen yang sewajarnya kita memberikan penghargaan, jadi tidak menjadi suatu wajib. Tetapi ketika kita memberikan hadiah atau penghargaan kepada siswa, itu perlu ada penekanan bahwa kita tujuannya untuk memotivasi. Jadi bukan mengarahkan dia untuk dia mengharapkan itu suatu hadiah, tetapi hadiah yang diberikan atau penghargaan yang diberikan itu menjadi suatu motivasi untuk semua, bukan hanya untuk individu yang sedang menerima hadiah itu sendiri, tetapi suatu gambaran kepada semua siswa bahwa silakan untuk bersama-sama belajar untuk supaya dapat menjadi suatu penghargaan, motivasi juga bagi yang lain supaya sama dengan dia, minimal sama lah dengan dia. Sedangkan bagi hukuman dan yang lain-lainnya, saya rasa itu menjadi hal positif untuk kita, bukan dalam arti kita dengan fisik, tetapi bagaimana kita mencari tahu siswa, kendala siswa itu seperti apa, dan hukuman yang selevel apa yang kita harus berikan sesuai dengan kesepakatan kelas yang diambil bersama dengan siswa. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih untuk tanggapannya. Kira-kira dari setelah penyampaian materi ini ada tidak pertanyaan dari teman-teman? Ada yang maksudnya belum begitu memahami atau bagaimana? Oke, baik. Artinya semua paham. Jadi yang kenapa kami harus lakukan diseminasi ini, karena diharapkan tidak hanya guru penggerak saja yang memulai ini, tapi dari teman-teman juga walaupun tidak mengikuti guru penggerak, tapi mendapatkan contoh penerapannya dan kemudian memahami bagaimana kita harus melakukan pembelajaran di kelas yang diinginkan oleh pemerintah lewat profil pelajar Pancasila. Jadi tidak lagi kita pembelajarannya berbasis pada guru, tidak lagi materi itu hanya dari guru, tapi materi bisa dari segala dari internet dan lain sebagainya. Dan tugas kita guru hanya seperti tadi dalam contoh yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa kita hanya menuntun. Kita tidak mengubah dia. Kita hanya menuntun bahwa dia kalau memang jago matematika, tuntun dia menjadi seorang juara. Bukan kita menuntun lagi dia harus menguasai ya, dia tidak mampu. Kita diwajibkan untuk bisa menerima kelebihan dan kekurangan
siswa. Seperti padi tadi, tidak mungkin kita mengubah dia menjadi jago. Kodratnya dia ya seperti itu, yang diberikan oleh Tuhan dari daerah langit seperti itu. Jadi kita hanya menuntun, tidak mengubah. Karena kalau kita kadang kan mengubah sesuai standar, kita selalu menggunakan nilai. Tapi ketika dalam pembelajaran kurikulum merdeka, yang dimaksud merdeka adalah kita tidak memakai standar kepada siswa. Kita menggali standar mereka, lalu mengajarkan kepada mereka. Jadi standar mereka yang kita gunakan bukan standar kita. Itu yang dimaksud dari kurikulum merdeka. Terima kasih untuk diseminasi sudah saya selesaikan. Teman-teman bisa melanjutkan dengan kegiatan yang lain. Saya serahkan kembali kepada Mama Kep untuk memberikan kesempatan. Baik, terima kasih Pak Al. Izin Pak menanggapi kalau sudah mulai tadi. Baik, untuk saya mungkin menanggapi tentang ini kan kalau tidak salah aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif yang harus dilakukan oleh calon guru penggerak. Tadi sudah banyak hal yang dipaparkan oleh Pak Al sebagai calon guru penggerak. Di situ ada konsekuensi, ada hukum, ada hukuman, terus ada segitiga restitusinya seperti apa. Baik Bapak Ibu, mungkin saya menambahkan bahwa budaya positif yang perlu kita terapkan di SMK 2 itu harusnya dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Tadi contoh, saya datang pagi takut karena dapat teguran atau surat atau dapat hukuman. Tidak. Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Sami dan sudah dijelaskan oleh Pak Al bahwa disiplin positif itu harus sadar dari diri kita sendiri. Mau atasannya memberi hukuman, mau atasannya memberikan surat teguran sekalipun, tapi kalau pribadinya sendiri tidak pernah sadar, tidak akan dilaksanakan atau tidak akan berlaku lagi disiplin positif itu. Disiplin positif itu banyak, bukan hanya disiplin saja, tapi bagaimana kita menerapkan hal yang positif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Kadang-kadang kita kalau ada ini masukan ya, masalah di rumah kita lampiaskan kepada siswa yang sebenarnya siswanya tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu fungsi kontrol emosi kita itu penting sekali supaya disiplin positif itu berlaku dengan baik, kesepakatan kelas itu berlaku dengan baik, supaya kurikulum merdeka yang nanti kita terapkan itu juga berlaku sesuai dengan aturan yang ada. Nah, itu yang mungkin saya dapat tambahkan. Yang berikut lagi, hukuman. Kalau kita memberikan reward kepada siswa, boleh saja, tapi lihat konteksnya. Hadiah ini kita berikan karena apa? Kan begitu. Kalau siswa itu memang berprestasi, siswa itu rajin, memang dia sudah bagus dalam segala hal, wajib kita memberikan hadiah. Kenapa? Itu sebagai motivasi kepada teman-teman yang lain bahwa oh ternyata kalau kita melakukan hal positif hasilnya seperti ini. Kita harus sampaikan kepada anak-anak supaya anak-anak tidak memahaminya salah bahwa beta harus begini supaya dapat hadiah. Jangan. Tetapi itu kesadaran diri sendiri bahwa jika saya melakukan sesuatu hal yang positif, hasilnya pun akan bagus. Contoh dari Pak Almian, itu kan tahu kue juga. Tidak mungkin kita tanam padi, kita tuai jagung, tidak akan pernah itu terjadi Bapak Ibu. Oleh karena itu, disiplin positif ini sangat bagus kalau kita terapkan dari diri kita sendiri. Anak-anak juga senang, happy. Buatlah menjadi seorang guru yang dirindukan oleh banyak siswa, yang setiap kehadirannya ditunggu oleh siswa. Jangan menjadi guru yang dibenci oleh siswa. Pak guru sudah datang kau malas. Jangan.
Sony itu kan bahasa Kupang ya, tidak datang pagi. Tapi tanpa kita sampaikan kepada anak-anak, tapi kita sudah berbuat dahulu, otomatis pasti anak kita akan mengikuti. Pak mau omong bagaimanapun, pasti ada malu. Dia malu. Kita terlambat kita malu. Bapak guru sering datang pagi. Itu budaya positif itu perlu. Supaya Bapak Ibu memberikan hukuman, dalam arti ada hukuman ada konsekuensi ya. Hukuman itu anak-anak tidak benci terhadap kita. Sanksi yang kita berikan itu harus sesuai. Hukuman itu harus sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama. Kalau konsekuensi memang berbeda. Nah, pada saat usia dimulai jam 8.30, anak itu datang dari konsekuensinya dia harus mengikuti jam yang sudah itu konsekuensi. Contoh juga, mungkin itu bukan hanya kepada siswa saja, mungkin contohnya kepada kita Bapak Ibu sebagai guru apa yang kita. Misalnya, konsekuensinya Bapak Ibu tidak mengerjakan SKP, konsekuensinya apa? Misalnya tidak mendapatkan itu konsekuensi dari apa yang tidak Bapak Ibu kerjakan sesuai dengan tepat waktu yang sudah ditentukan. Itu contoh konsekuensi. Tadi banyak hal yang sudah Bapak Al sampaikan tentang budaya positif. Saya ingin menambahkan saja Bapak Ibu. Yang berikut, keyakinan kelas tidak ada tadi sampai banyak hal. Sebenarnya Bapak Ibu guru ini banyak hal yang harus kita lakukan supaya pembelajaran di kelas itu tidak membosankan. Kalau kurikulum mereka jelas, siswa itu yang harus aktif berkolaborasi. Contoh, kalau kurikulum kelas ini begini, kurikulum mereka itu begini. Sebelum pembelajaran kita harus memetakan siswa yang bisa, siswa yang tidak bisa, yang pas-pas dan yang sama sekali tidak bisa. Kita mulai pemetaan dulu, kan ada tesnya begitu. Dari pada saat kita melakukan pembelajaran di kelas, tidak satu rata orang Kupang bilang tuh sama rata si A sampai si B sampai si Z ini sama semua. Tidak, dipilah supaya proses pembelajaran itu bisa berjalan yang baik. Itu yang diharapkan oleh guru mereka, berkolaborasi. Jangan Pak, misalnya si A dia pintar sekali, si B pas-pas, si C ya tengah-tengah lah. Tidak mungkin kita melakukan pembelajaran itu sama. Kurikulum mereka mengharapkan itu, makanya adalah soal pemantik kita. Kita menguji anak-anak. Oh, ini dia di sini. Jadi pada saat strategi pembelajaran yang kita lakukan di kelas itu, anak-anak semua menerimanya sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Tidak satu rata. Sebenarnya ini sudah dilakukan dari kurikulum 2013 sebenarnya. Siswa yang lebih aktif. Ini supaya saya harapkan dengan adanya desiminasi budaya positif dari Pak Al tadi, supaya membuka cakrawala berpikir kita. Oh, bahwa ternyata yang selama ini yang saya lakukan itu kurang tepat. Misalnya, ini butuh refleksi. Kadang-kadang kita tidak pernah mau refleksi diri. Materinya bagus saja. Kadang-kadang setelah kita lakukan, oh ternyata begini ya. Selama ini saya salah, misalnya. Kurang tepat yang saya gunakan. Yang lebih tepat ini bukan tidak ini salah, tapi kurang tepat saya lakukan. Berarti saya harus berbuat seperti ini untuk menghasilkan sesuatu yang positif. Mungkin itu tambahan sedikit dari saya. Mungkin dari teman-teman yang lain mungkin mau bertanya lagi. Itu salah satu kalau bisa dikatakan itu sebagai aksi nyata yang sudah dilakukan oleh Bapak Al pada baru sahabat di tempat. Apa yang beliau lakukan disiplin positifnya. Itu yang diharapkan. Aksi nyatanya apa? Apakah hanya sekedar ngomong atau mencari solusi? Nah, sudah dilakukan itu video tadi secara garis besar bahwa aksi nyata yang sudah dilakukan oleh Bapak Al di kelas terhadap siswa. Mungkin itu saja. Ada tambahan dari teman-teman, silakan kita berkolaborasi, atau mungkin Bapak pengajar praktik bisa berkolaborasi dengan kami atau ibu guru penggerak. Saya berikan waktu. Terima kasih. Solusi yang
semua. Memang positif, memang sudah seharusnya ada di sekolah. Contohnya misalkan kita buat peraturan-peraturan di sekolah, bagaimana kita itu menjadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelasnya itu penting, karena peraturan sekolah cenderung memaksa, terkesan memaksa. Sementara keyakinan sekolah kan dia cenderung mengajak semua untuk terlibat. Jadi memiliki komitmen yang pasti bersama dengan guru maupun siswa di sekolah untuk sama-sama menjaga komitmen yang ada. Nah, jika ditemukan nanti ada siswa bermasalah, nanti ada tindakan-tindakan yang perlu dilakukan seperti restitusi tadi. Kemudian selain itu perlu butuh kerjasama di semua pihak di sekolah, komunitas itu untuk terlibat. Memang tidak bisa hanya 1-2 orang saja yang mulai, tapi sebagai sebuah komunitas semua memang harus terlibat. Salut juga kepada kepala yang kalau lokal saya datang di sini banyak guru-guru yang terlibat. Kalau di beberapa sekolah memang hanya kami 4-5 guru, tapi kalau di SMK 2 ini semua terlibat. Lebih banyak kita belajar, lebih banyak, artinya semua menjadi kesempatan belajar yang sama. Saya juga lebih belajar untuk menjadi pengajar praktik juga. Kita semua saya pikir juga sama-sama seperti kita belajar, seperti kita tahu dan seperti kita tahu bahwa apa yang kita lakukan selama ini sudah betul, hanya untuk menyempurnakan, lebih menyempurnakan kita punya aktivitas yang ada di sekolah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya saya hari ini sangat berbahagia sekali karena ada 2 rekan kita, Bapak Alfred Lewila dan dihadiri dengan pengajar praktik. Nah, pada kesempatan ini saya hanya ingin menambahkan sedikit untuk memberikan semangat bagi kita semua bahwa yang diikuti program pendidikan guru penggerak ini bagi kita sangat bermanfaat sekali untuk profesi kita sebagai guru, karena materi dari pengalaman saya hampir kurang lebih 8 bulan mengikuti angkatan 9 CDP ini, banyak materi-materi yang didapat dari 10 modul ini, di mana yang pertama dalam modul 1 ada 4 anak modul 1.1 sampai dengan 1.4 ini membahas bagaimana kita sebagai guru, langkah kita, tindakan-tindakan kita dan strategi kita dalam menuntun, membimbing anak-anak siswa kita yang kita ampuh di kelas kita masing-masing. Nah, dari pemaparan tadi untuk mulai dari segitiga restitusi, terus posisi kontrol guru, hukuman dan konsekuensi, kita banyak belajar di situ untuk bagaimana kita bersikap, kita menempatkan posisi kita bukan sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, tapi kita sebagai manajer, bagaimana kita membawa siswa kita untuk mereka menyadari, mereka termotivasi untuk belajar di sekolah dengan motivasi intrinsik maksudnya motivasi dari dalam diri sendiri. Mereka tidak kita harus berkata kasar, kita harus menghukum mereka, tapi dengan kita menyampaikan
kita memberikan penjelasan kepada mereka, mereka bisa menyadari sendiri. Itu yang diharapkan dari kita sebagai guru-guru. Kita membina mereka dengan kasih sayang, menuntut mereka seperti anak-anak kita sendiri. Oke, mungkin itu sedikit dari tambahan dari saya kembalikan. Baik, terima kasih Mama Kepala Sekolah, Bapak pengajar praktik dan Ibu Guru Penggerak untuk tambahan dan motivasinya, sehingga ke depan mungkin apa yang saya lakukan ini belum sempurna, tapi ke depan jika teman-teman mendapat kesempatan mengikuti Guru Penggerak, bisa lebih sempurna lagi daripada yang telah saya lakukan saat ini. Dan tugas kami sebagai Guru Penggerak adalah bagaimana mengajak rekan-rekan guru sama-sama bergerak. Jadi bukan hanya kami yang bergerak, tetapi bersama Bapak Ibu bergerak. Mungkin di sini